Pemda dan DPRD Teluk Bintuni diminta serius soal sampah. Tenaga honorer Pemda Teluk Bintuni mencapai 3.000 lebih. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 1 Maret 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Yanes Wihiawari, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Petugas SAR kembali menemukan mayat jasad seorang pria tertimbun tumpukan kayu di pinggiran Kali Wariori Selasa kemarin. Korban ditemukan bernama Trisno Yalibuka, merupakan pekerja tambang ilegal di kawasan Kampung Wariori. Trisno Yalibuka merupakan korban kecelakaan longboat yang terjadi pada Jumat lalu. Bersama keenam korban saat melintas aliran Kali Wariori hendak pulang menggunakan longboat, namun dalam perjalanan mengalami musibah terbawa arus sungai yang deras. Atas insiden dilaporkan 2 pekerja tambang tewas, sedangkan 2 orang selamat, sementara 2 korban lainnya belum ditemukan. Kepala Basarnas Manokwari, Iwayan mengatakan, kendala dihadapi petugas arus sungai deras membuat kesulitan untuk melakukan pencarian korban. Pihaknya saat ini optimalkan pencarian dengan menurunkan 3 regu. Untuk regu pertama, mencari di lokasi awal kejadian. Regu kedua, menyusuri sungai dengan menggunakan longboat. Dan regu ketiga, berada di sekitar sungai. 2 kejadian di situ ya. 1 kecelakaan ekskavator dan 1 kecelakaan longboat. Ya, yang mana memasuki hari kelima. Dan 1 orang belum diketemukan yang kecelakaan ekskavator. Yang kecelakaan longboat itu masih dalam pencarian 2 orang ya, sampai saat ini. Besok untuk hari ke-6 dan hari ke-4 akan kita lakukan pencarian dengan membagi 3 seru ya. Seru 1 berada di lokasi kejadian, kemudian yang seru kedua akan menyusuri sungai dengan mempergunakan longboat. Ya, ada 2 longboat yang di situ kita pakai. Kemudian tim yang ketiga akan melaksanakan pencarian melalui tepi sungai. Akan menyusuri sungai sehingga kalau memang dia masuk ke daratan bisa kita lakukan evakuasi juga. Ya, mudah-mudahan di hari ke-4 dan hari ke-6 besok kita bisa temukan korban-korban tersebut. Jadi kendala yang kita alami di lokasi yang memang airnya cukup deras ya, kemudian sungainya lebar. Iwayan menyebutkan, korban ditemukan jauh dari lokasi kejadian sekitar 30 km dengan posisi terbaring kaku di pinggiran kali. Selanjutnya, petugas SAR melakukan evakuasi korban di Rumah Sakit Mobja, Distrik Masni, Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, korban lainnya atas nama Putri Salsabila merupakan korban kecelakaan ekskavator. Hingga kini belum juga ditemukan. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, jangan termakan isu penculikan anak. Kabid Humas Polda Papua Barat terus menghimbau masyarakat laporkan kejadian tersebut ke kantor polisi terdekat dan menghubungi nomor telepon polisi 110 bila ada hal-hal mencurigakan. Kasus penculikan anak yang kembali terjadi di wilayah Papua belum lama ini belum diketahui pasti kebenaran kasus tersebut. Melihat dari kondisi yang terjadi, main hakim sendiri oleh masyarakat, Polda Papua Barat melalui Kabid Humas Kombes Pol Adam Erwindi terus menghimbau kepada masyarakat di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya agar tidak mudah termakan oleh isu penculikan anak. Seperti terjadi beberapa waktu lalu di Kota Sorong, mengakibatkan salah seorang ibu dituduh melakukan penculikan anak, dianiaya hingga tewas. Ia berharap masyarakat juga harus lebih bijak dan tidak main hakim sendiri.
Polda Papua Barat yang membawahi wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya menghimbau pada seluruh masyarakat Papua Barat dan Papua Barat Daya agar jangan termakan oleh isu, terutama isu-isu penculikan anak dan lain-lain. Bila menemukan orang-orang yang mencurigai, segera laporkan ke pihak polisian terdekat sehingga bisa didalamin. Orang tersebut bisa diamankan dan bisa jangan main hakim sendiri. Apalagi termakan isu-isu yang lain. Sudah beberapa kejadian seperti yang kejadian di Sorong Kota, itu mengakibatkan seorang wanita meninggal dunia akibat informasi yang tidak benar, tidak ada cross check. Akhirnya apa? Mereka harus berhadapan dengan hukum. Itu juga dengan kejadian di tempat-tempat lain yang mengakibatkan situasi malah tidak kondusif. Makanya kami menghimbau sekali lagi Masyarakat juga diminta menghubungi nomor 110 atau kantor polisi terdekat jika ada hal-hal yang mencurigakan. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Meski selalu dicaci maki, namun semua orang berharap kepada polisi, tugas polisi yaitu melayani dan melindungi masyarakat yang membutuhkan. Hal itu disampaikan Kapolda Papua Barat Irjen Polisi Daniel Tahimonang Silitonga saat menghadiri kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Mes Polwan di halaman Mapolda Papua Barat di Maripi belum lama ini. Apa yang disampaikan Kapolda itu sangat menyentuh. Bahkan, orang nomor 1 di jajaran Polda Papua Barat dan Papua Barat Daya ini mengatakan, belum lama ini, saat anak buahnya sedang menjalankan tugas, masih ada warga yang mengeluarkan kata-kata tidak pantas kepada anggotanya. Padahal, kehadiran anggota untuk memberikan rasa aman bagi warganya. Meski begitu, Kapolda menyebutkan, semua orang berharap kepada tugas-tugas polisi dalam memberikan rasa aman. Kami maksudkan agar kami bisa berdharma bakti kepada bangsa, kepada Papua, Papua Barat dan Papua Barat Daya ini dengan sepenuh hati. Tidak ada kejadian, kami bisa cepat datang. Istilahnya itu secepat kilat gitu. Jadi selama ini memang seperti itu. Ya, semua orang berharap pada polisi. Ada pemalangan, polisi nggak datang, yang lain nggak berani datang. Jadi hanya polisi aja yang berani, pasukan berani malu. Nah, ini mereka-mereka ini. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bentuni diminta serius menyikapi persoalan persampahan yang sering menjadi sorotan publik dengan membuat suatu regulasi khusus. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang tata kelola persampahan secara menyeluruh ditenggarai menjadi persoalan kebersihan kota Bintuni selama ini. Pasalnya, konsentrasi pelayanan kebersihan kota, khususnya persampahan, yang ditangani Perusda Bintuni Maju Mandiri selaku rekanan pemerintah hanya terfokus pada wilayah kota. Sementara persoalan sampah tidak hanya menjadi masalah bagi warga kota Bintuni saja, tetapi di sekitaran kota semisal distrik Bintuni, Timur, dan Manimere, sampah kerap menjadi masalah serius. Saya mengusulkan untuk baik pemerintah, DPR harus serius untuk membahas perda tentang masalah persampahan di Kabupaten Teluk Bintuni. Dengan harapan bahwa dengan ada regulasi ini, hak dan kewajiban dari semua pihak, semua stakeholder, masyarakat akan patuh terhadap perda yang sudah yang akan dibuat. Dan kami berharap perda itu akan berbicara tentang hak dan kewajiban, tapi juga terkait juga dengan memberikan kontribusi. Markus menambahkan dengan adanya regulasi terkait tata kelola persampahan di daerah maka akan memberikan dampak positif terhadap kebersihan kota dan pendapatan asli daerah Teluk Bintuni. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Jumlah tenaga honorer di lingkup Pemda Teluk Bintuni saat ini berkisar 3.000 lebih, sebelumnya di angka 2.696 orang. Membengkaknya jumlah honorer ini menjadi sorotan Komisi C DPRD Teluk Bintuni yang membidangi keuangan daerah. Ketua Komisi C DPRD Teluk Bintuni Romilus Statuta kepada TVRI menyatakan pihaknya sangat keberatan dengan jumlah tenaga honorer daerah yang mencapai ribuan orang. Pasalnya berdasarkan hitungan pihaknya Pemda Teluk Bintuni harus mengeluarkan anggaran di atas 100 miliar dari APBD tiap tahun
untuk membayar gaji tenaga honorer. Agar OPD saya memakai bahasa dilarang keras untuk merekrut tenaga honorer lagi, karena ini terlalu membebankan APBD. Untuk saat ini saja kita harus keluarkan uang kurang lebih 122 miliar untuk membiayai tenaga honorer. Ya. Nah, jadi jangan menambah beban lagi, cukup. Kita urus yang 2.696 orang ini untuk caranya bagaimana mereka bisa jadi PNS dulu. Romulus berharap Pemda Teluk Bintuni dapat bijaksana menanggapi isu tenaga honorer ini sehingga anggaran daerah tidak terbuang sia-sia, namun bisa digunakan demi menjawab kebutuhan urgen masyarakat. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wan, Mata VRI, Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, tahun 2023, Unit PMI Papua Barat menerapkan sistem jemput bola dalam melaksanakan donor darah. Hal tersebut dilakukan untuk mencakupi kebutuhan darah di Manokwari, Papua Barat. Di tahun 2023, salah satu program prioritas yang dilaksanakan Unit PMI Papua Barat untuk menyediakan kebutuhan stok darah di Provinsi Papua Barat, khususnya di Kabupaten Manokwari. Unit PMI akan langsung turun ke lapangan untuk membuka gerai donor darah. Salah satunya dilaksanakan di pusat pembelanjaan yang ada di Manokwari. Hal ini dilakukan untuk penyediaan stok darah yang permintaannya sangat tinggi di awal tahun 2023. Dr. Kristina, Ketua Unit PMI Papua Barat, saat diwawancarai mengatakan, karena meningkatnya permintaan akan kebutuhan darah, maka program prioritas donor darah akan dilaksanakan setiap hari Sabtu di pusat perbelanjaan Manokwari City Mall, dan juga ada kegiatan donor darah dengan mitra PMI yang ada di Papua Barat. Untuk ketersediaan stok darah di unit PMI saat ini, di awal bulan Maret sekitar 26 kantor untuk golongan darah B, sedangkan stok golongan darah O dan A saat ini lagi kosong. Ya memang kalau untuk di tahun 2023 ini kami punya sistem kerjanya itu agak berbeda dengan tahun yang sebelumnya ya. Karena kalau di tahun sebelumnya itu kami lebih banyak menunggu untuk mitra-mitra mengundang kami untuk melaksanakan kegiatan. Tetapi di tahun ini kita lebih untuk menjemput bola. Jadi kita banyak yang melakukan koordinasi ke instansi-instansi sehingga bisa membantu kami dalam hal kecukupan stok yang ada. Dan memang permintaan di tahun ini juga permintaannya semakin banyak ya. Tetapi kami itu biasanya kan kalau dulu tuh stoknya kosong banyak ya, lama. Tetapi sekarang itu stoknya itu paling kosong 2-3 hari gitu kosong. Kami sudah melakukan kegiatan lagi. Jadi untuk sekarang ini di bulan Maret ya, stok darah kami yang kosong itu hanya golongan darah O dan A. Tetapi untuk stok golongan darah B itu ada sekitar 26 kantong dan AB itu sekitar 3. Dan untuk informasi juga kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa setiap hari Sabtu kami dan tim PMI Provinsi Papua Barat ya beserta dengan UTD-nya itu selalu melakukan aksi donor darah di Manokwari City Mall. Biasanya ya setiap hari Sabtu ya. Itu sekitar jam 5-an, terbuka untuk umum. Dan kemudian nanti rencana kegiatan kami juga bahwa nanti di tanggal 15 Maret ini kami akan melakukan tebar kebaikan dengan aksi donor darah juga untuk terbuka untuk masyarakat umum ya. Jadi di sini kami juga menyiapkan cenderamata, kemudian door prize bagi yang beruntung untuk melakukan kegiatan aksi donor ini. Ditambahkan, untuk per bulan, rata-rata stok darah yang bisa dipenuhi sekitar 200 kantong darah. Namun jumlah permintaan sangat tinggi dari beberapa rumah sakit dan juga klinik yang ada di Manokwari, Papua Barat. Hal ini terkendala juga dengan jumlah SDM yang masih kurang. Sehingga di awal bulan Maret ini ada penambahan 1 tenaga teknisi darah. Hal ini akan membantu peningkatan mobile unit untuk pelaksanaan donor darah.
Baik, rata-rata kalau per bulan ya, itu untuk permintaan yang bisa kami penuhi itu hanya sekitar 200. Tetapi permintaan itu di atas itu, ya. Dan sebenarnya yang kita sudah melakukan kerjasama juga dengan rumah sakit seperti rumah sakit umum daerah, itu kan juga sudah melakukan kerjasama BPJS juga ya. Kemudian rumah sakit umum provinsi memang belum sih, tetapi banyak pasien yang berasal dari sana. Kemudian dari klinik Yosnal, kemudian rumah sakit DNC, rumah sakit Angkatan Laut dan lain-lain. Ya, pasti tentu saja kendala di tahun lalu itu berhubungan juga dengan tenaga yang pertama ya, karena memang kami di UTDPM itu tenaga khusus yang untuk berkaitan dengan teknisi darah ini belum ada. Tetapi di tahun ini kami bersyukur bahwa di bulan Maret ini kami sudah menambah satu lagi tenaga D3 PTTD ya. Jadi otomatis kita punya tenaga juga berjumlah ya, sehingga bisa membantu kami juga untuk melakukan mobile unit, sehingga kita bisa membagi tim. Kalau kemarin kan memang agak terbatas ya. Kemudian yang kedua juga bahwa situasi yang kemarin masih COVID juga, itu kan yang membuat persoalan bahwa kita untuk melakukan aksi sosial donor darah ini terbatas. Diharapkan kepada masyarakat dan juga organisasi kemasyarakatan dapat bekerja sama dengan unit PMI Papua Barat untuk penyediaan stok darah dengan melaksanakan aksi sosial donor darah. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Ketua Unit PMI Papua Barat berharap masyarakat dapat mendonorkan darah untuk kemanusiaan karena dengan mendonorkan darah sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Hal tersebut disampaikan Dr. Kristina bahwa donor darah atau transfusi darah sangat baik, bisa membantu orang lain yang membutuhkan darah dan juga memiliki manfaat lain bagi tubuh. Namun saat ini, kebiasaan mendonor darah di Manokwari masih kurang diminati warga. Hal ini menjadi atensi penting yang harus terus disosialisasikan bagi masyarakat. Manfaat dari mendonor darah adalah memeriksakan kesehatan yang dilakukan setiap 3 bulan sekali, sehingga dapat mengetahui status kesehatan dan juga akan membentuk sel darah merah yang baru, sehingga mencegah kekentalan darah, penyakit diabetes, jantung, dan juga penyakit lainnya. Baik, sebenarnya harapan kami yang sangat besar sekali bahwa masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat ini paham betul bahwa kita mendonorkan darah kita itu punya manfaat yang lebih, ya, baik itu kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain, ya. Karena setetes darah kita itu bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Dan sebelum kita melakukan diambil darahnya ya, itu kan kita melakukan pemeriksaan fisik ya, darah kita juga diambil, dites, jadi kita bisa mengetahui penyakit-penyakit yang ada di kita juga. Kemudian kalau kita mendonorkan darah kita, otomatis kan setiap 3 bulan itu kita punya sel-sel darah merah itu kan terbentuk yang baru, sehingga tubuh kita menjadi lebih sehat, jauh dari penyakit-penyakit kekentalan darah, kemudian jauh dari penyakit diabetes mellitus, jantung, dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Oleh karena itu marilah seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat, khususnya yang ada di Kabupaten Manokwari, marilah kita berdonor darah. Kantor kami terbuka di Jalan Pertanian nomor 9, ataupun nanti bisa juga kalau memang ingin melakukan kegiatan-kegiatan aksi donor darah, bisa menyurat ke kami juga, ataupun bisa menghubungi kami di kontak, nanti kami bagikan ya untuk kontak kantor kami PMI Provinsi Papua Barat. Dengan mendonorkan darah, kita membantu menyelamatkan nyawa orang lain dan juga menjaga kesehatan diri sendiri. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, evaluasi capaian program kerjanya dan juga menyusun program bersama di tahun 2023, BKKBN Provinsi Papua Barat melaksanakan prarapat kerja daerah tahun 2023 Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Prarapat kerja daerah, program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting tingkat Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya tahun 2023 diselenggarakan BKKBN Papua Barat.
yang menghadirkan perwakilan kepala OPD KB dari kabupaten kota dari Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kegiatan prarapat kerja daerah dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan program Bangga Kencana dan juga program penurunan stunting pada tahun 2022. Kepala BKKBN Papua Barat Filmona Maria Yarolo memberikan apresiasinya kepada OPD di kabupaten kota yang mendukung program Bangga Kencana dan juga penurunan stunting di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Saya atas nama Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat bersama jajaran memberikan apresiasi terima kasih kami kepada Bapak Ibu Kepala OPD dan jajaran yang telah mendukung di dalam pelaksanaan program, baik program Bangga Kencana maupun percepatan penurunan stunting. Sehingga dari beberapa indikator sasaran strategis maupun juga target-target yang diberikan, ya ada beberapa yang memenuhi target realisasinya. Itu semua karena dukungan dari Bapak Ibu sekalian dan secara khusus untuk pengelolaan dana DAP. Ditambahkan program prioritas yang harus dilaksanakan di tahun 2023 yaitu peningkatan pelayanan KB pasca bersalin, pendataan keluarga dan juga menyusun grand design data kependudukan. Kegiatan-kegiatan prioritas yang diharapkan untuk kita laksanakan dan menjadi perhatian bagi Bapak Ibu sekalian dan termasuk kami yang ada di provinsi. Yang pertama adalah kita harus meningkatkan pelayanan KB pasca salin, karena pelayanan KB pasca salin ini akan mendukung terhadap pencapaian program kita, baik yang menjadi indikator kinerja utama untuk kesertaan ber-KB, kita juga yang masih tinggi, tetapi juga indikator dalam mensukseskan percepatan penurunan stunting. Yang lain, yang berikutnya adalah kita tetap setiap tahun akan melakukan pendataan keluarga tahun 2023. Mengapa? Karena memang pendataan keluarga ini sangat penting di dalam mendukung pelaksanaan program, baik program Bangga Kencana maupun program percepatan penurunan stunting. Sebagai komitmen untuk melaksanakan program-program prioritas di Kabupaten Kota se-Papua Barat dan Papua Barat Daya, BKKBN melaksanakan penandatanganan perjanjian kinerja. Jimmy Tawisu Tafari, Papua Barat melaporkan. Saudara, pengurus Komisi Daerah Pelayan Wanita Pentakosta di Provinsi Papua Barat pagi tadi dilantik. Pelantikan berlangsung dalam ibadah syukur yang berlangsung di Gedung Gereja GPD Yordan Taman Ria, Manokwari. Pengurus Komisi Daerah Pelayan Wanita Pentakosta Provinsi Papua Barat yang diketuai oleh Pendeta Marice Fakdawer Rabu pagi tadi resmi dilantik. Pelantikan diawali dengan ibadah syukur yang berlangsung di Gedung Gereja GPDI Yordan Taman Ria, Manokwari dengan pelayan firman Pendeta Weli Rumbarar. Pengurus Pelayan Wanita Pentakosta yang dilantik dan didoakan oleh para pendeta yang juga pengurus Majelis Daerah GPDI Papua Barat. Wakil Ketua 3 Majelis Daerah GPDI Papua Barat Pendeta Soleman Manufandu dalam sambutannya menyampaikan pesan kepada para hamba Tuhan yang tergabung dalam pengurus Pelayan Wanita Pentakosta untuk selalu siap menjalankan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan. Kita kerja karena itu tugas yang dipercayakan oleh Tuhan. Dan dalam khotbah itu juga disampaikan bahwa kita tidak boleh ambisi. Kita tidak boleh cari nama, cari uang, cari posisi dan lain sebagainya. Jadi saya percaya bahwa ibu-ibu GPDI Majelis Daerah Papua Barat pasti akan kerja baik. Jangan kamu cuma putar kerja di dalam kota ini saja, tapi kamu lihat banyak ibu-ibu gembala yang ada di kampung-kampung sana. Bikin program yang datang menyentuh mereka. Maka periode yang akan datang saya percaya bahwa kamu lagi akan kembali dipilih lagi untuk kerja. Dalam sambutannya, Wakil Ketua 3 Majelis Daerah GPDI Papua Barat juga menyampaikan agar dalam melakukan pelayanan di Provinsi Papua Barat, wanita Pentakosta harus membangun hubungan yang baik dengan wanita Gereja Kristen Injil sebagai gereja tertua di tanah Papua guna pelayanan di tanah Papua. Kerjasama dengan
wanita-wanita GKI supaya bangun kerjasama yang baik. Dan apabila kita bersatu, maka Manokwari Kota Injil bukan saja slogan saja, tapi kita lakukan hal-hal yang Bobotoh bilang betul. Manokwari adalah Kota Injil karena ada persatuan di antara ibu-ibu. Para wanita Pentakosta dalam melakukan pelayanan harus siap untuk menyerahkan hidupnya seutuhnya kepada Tuhan. Sebab pelayan merupakan posisi strategis yang diberikan oleh Tuhan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, kehadiran PWKI di Provinsi Papua Barat dengan berbagai kegiatan pembinaan dan kemanusiaan dinilai sebagai bagian yang memperkuat kebijakan pemerintah daerah. Lingkup pemerintahan Provinsi Papua Barat. Persekutuan Wanita Kristen Indonesia, PWKI hadir di Indonesia sejak tahun 1946, telah banyak melakukan pergerakan yang memperjuangkan hak-hak perempuan, mendukung kebijakan pemerintah, serta kegiatan-kegiatan pembinaan lainnya. Kehadiran PWKI di Provinsi Papua Barat yang telah banyak melakukan hal-hal positif lainnya selain dari pelayanan, diminta oleh pemerintah Provinsi Papua Barat bahwa PWKI merupakan bagian yang memperkuat kebijakan pemerintah daerah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Papua Barat, Edward Doansiba, pada Selasa kemarin pada perayaan Hari Ulang Tahun PWKI ke-77 yang dirayakan oleh DPD PWKI Papua Barat. Dalam perspektif pembangunan daerah Provinsi Papua Barat, diakui cukup memiliki persediaan potensi yang sangat besar sebagai modal dasar dan faktor dominan dalam proses pembangunan daerah. Bapak Ibu dan tamu-tamu yang kami hormati, secara kelembagaan organisasi wanita Kristen yang berdiri dan berkembang di Provinsi Papua Barat juga menunjukkan perkembangan yang sangat positif, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas, walaupun belum signifikan seperti apa yang diharapkan. Menjalin hubungan kemitraan dengan pemerintah daerah, lembaga swasta, dan lembaga formal lainnya guna melaksanakan program secara terpadu dan terkoordinasi. Edward Doansiba dalam sambutannya berharap di momentum ulang tahun PWKI ke-77 tahun tidak hanya dijadikan sebagai seremonial, namun harus dijadikan sebagai media memperkuat kebijakan pemerintah daerah. Di perayaan hari ulang tahun PWKI saat ini tidak hanya seremonial perayaan tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kebijakan pemerintah dan pelayanan pada masyarakat PWKI hadir sebagai mitra dengan pemerintah daerah dengan acara mendukung program dan kebijakan pemerintah. Wujud dari memperkuat kebijakan pemerintah dan pelayanan masyarakat DPD PWKI melaksanakan sosialisasi hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga KDRT dan kekerasan seksual juga aksi donor darah. Atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat, Edward Doansiba mengapresiasi berbagai kegiatan pembinaan serta sosial yang dilakukan oleh PWKI. Diharapkan PWKI terus menjadi organisasi sosial kemasyarakatan serta mitra pemerintah yang siap memperkuat kebijakan-kebijakan Pemda demi pembangunan daerah. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Sekali lagi. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini edisi Rabu 1 Maret 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nesu Hiawari undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.